Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlinda Dasril bisa bertemu kembali di channel YouTube Rumah BIM Tasrinda untuk bisa berbagi informasi, ilmu pengetahuan mulai dari pendidikan informal di rumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non formal di masyarakat, serta berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kesempatan hari ini, kita akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan yang terbaru tentang asesmen nasional, yang adalah sebagai katanya pengganti ujian nasional tahun 2021. Di sini kita mendapatkan informasi dan bisa menjadi lembar tanya jawab tentang bagaimana dan apa itu asesmen nasional. Untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai. Kita mulai dengan apa sih itu tujuan dan apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Yang mendasar itu literasi, numerasi, dan karakter. Nah, ini kita ketahui ini adalah internasional ya, tapi akan disesuaikan dengan Indonesia, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa sih asesmen kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis tertulis, teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi ya, kalau sekarang namanya kan matematika ya, biasanya kita, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Lalu mengapa perlu ada asesmen nasional? Nah, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat dan memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni
pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini dilakukan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Dia ada asesmen, ada informasi untuk kualitas pembelajaran yang menghasilkan hasil belajar murid. Nah, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Terus siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah ini, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program pembelajaran. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar setiap satuan pendidikan. Lalu mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dan sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Apakah asesmen nasional mengganti UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar
serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses mengevaluasi diri dan perencanaan program. Nah, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, atau pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Nah, dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis matematis. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memberi hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh baik kognitif maupun non-kognitif. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Nah, asesmen nasional mengukur kompetensi berdasar general kapabilitas yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi berdasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam alergi kurikulum lintas mata pelajaran. Ya. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten dan atau materi kurikulum menjadi tidak relevan karena di era informasi saat ini pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir semua orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pola pada kemampuan murid untuk mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari keragaman materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dan kurikulum. Ya. Lanjutnya, apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non formal? Kalau non formal gimana? Warga belajar diwajibkan menempuh ujian kesetaraan untuk dinyatakan lulus pendidikan non formal. Asesmen nasional merupakan ujian kesetaraan yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Oleh karena itu, peserta asesmen nasional dalam pendidikannya tidak diperoleh secara acak oleh Kemendikbud. Mereka asesmen nasional pendidikan jalur non formal adalah warga negara yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil ujian kesetaraan dapat digunakan sebagai rapor PKBM. Itu yang pertama.